Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pengen bahas soal aditif oli Ceratek atau motor Protek punyanya Liqui Moly. Tapi kebetulan tadi penulis buat dua artikel soal apa namanya All Espargaro dan eh, problemnya motor Honda. Mungkin bahasan MotoGP kurang populer ya di channelnya penulis, tapi ya pingin bahas. Jadi entah mengapa ya, yang namanya pengamat MotoGP itu kok sering apa ya, lupa referensi, lupa cerita masa lalu. Ya bukannya penulis apa nggak pernah lupa sih, tapi kan cerita-cerita itu yang di MotoGP itu uh, sudah lama terjadi dan sering disebut-sebut zaman dulu. Ya penulis sendiri ngikutin MotoGP itu mulai tahun 2017. Ya karena apa ya, bahas ban pertama dulu itu, bannya MotoGP, ban Michelin. Saat itu Rossi mengeluh karkas bannya terlalu empuk. Karkas ban terlalu empuk ini akhirnya bikin handlingnya kacau. Nah, tapi apa ya, reaksinya kok nggak sesuai dengan apa ya, yang penulis penulis pikirkan gitu loh. Kok aneh, kok bahasanya gini gitu, kayak agak nggak masuk akal. Saat itu karkas diterjemahkan jadi apa gitu loh, perasaan antara empuk kerasnya ya. Jadi karkas itu sebenarnya adalah rangka dari ban. Rangka dari ban ini untuk tekanan angin yang sama bisa membuat ban itu eh, benjolnya mudah dan benjolnya sulit. Sulit benjol dan atau gampang benjol, gampang berubah bentuk. Kalau sulit membayangkan ya, eh, anggap aja ban yang rangkanya plastik dengan ban rangkanya nilon dengan ban rangkanya besi. Yang rangkanya besi kan lebih kokoh ya, lebih sulit berubah bentuk. Nah harusnya itu ya, bukan karena bannya soft. Dulu itu disebut bannya soft, kalau karena soft maka gini. Enggak, terutama itu karena ban berubah bentuk pada saat pengereman. Jadi kalau diperhatikan, motor GP itu kan motor kencang ya, dan pada saat pengereman bisa ekstrim. Nah ban ketika direm itu kalau karkasnya lunak bisa melewot. Melewot ini mengganggu keseimbangan, karena ya namanya ban kan, kalau kokoh rangkanya itu kaku, ban itu dibuat belok ya masih kaku, nggak melewot ke luar, nggak melewot ke dalam. Kalau melewot maka kendali jadi lebih sulit. Jadi saat itu Rossi mengeluh, karena Rossi itu saat itu termasuk yang paling tinggi badannya, termasuk Dovizioso juga. Dovizioso nggak terlalu ya. Ya wes, pokoknya yang mengeluh Rossi dan beberapa pembalap-pembalap yang tinggi. Mengapa pembalap tinggi pengaruh? Karena maaf, karena
dia bisa lebih banyak apa nih, perpindahan massanya ke depan, dan perpindahan massa ini jadi hal yang sangat kritikal di MotoGP. Dari belajar itu, penulis jadi menemukan juga, oh ternyata motor itu terpengaruh oleh posisi mesin dan jenis mesinnya juga, dari sisi distribusi beratnya. Jadi mesin inline itu beratnya cenderung di bagian depan, sementara mesin V4 itu beratnya jadi lebih ke belakang, karena ada bagian dari head, silinder head, bagian dari komponen mesinnya kan bentuk V. Nah, masangnya V kan ke depan sama ke belakang, bentuk 90 derajat. Nah, ke depan ke belakang ini bikin berat ke belakangnya lebih banyak. Nah, kalau inline ke depan tok ke depan tok kan. Nah, karena ke depan tok itu jadi lebih berat depan. Yang Ducati beda lagi. Yang Ducati itu modelnya tipe L. Tipe L ini bikin beban di bagian belakang jadi lebih banyak. Karena lebih banyak, ya jadi jadi berat belakang. Jadi kalau disimpulkan ya, mesin dengan konfigurasi V itu cenderung beratnya nggak di depan, tapi di tengah atau di belakang. Tentu desain rangka bisa membantu mengurangi distribusi berat ini, juga desain mesin. Ya tergantung dari pabriknya lah, pinter-pinteran bagaimana caranya mendesain mesin sehingga beban nggak terlalu ke belakang atau ke depan. Nah, perbedaan distribusi berat ini sangat mempengaruhi performa motor. Dulu performa motor itu ban Bridgestone itu depan ngegrip, belakang enggak. Nah, di dalam kondisi seperti ini yang lebih unggul nggak begitu kelihatan ya dari sisi distribusi berat. Setelah berubah, Michelin ini banyak kan bagian belakang yang lebih ngegrip, sementara depan nggak ngegrip. Nah, mulai dari sini motor yang punya grip depan lemah seperti Honda atau Ducati itu jadi mulai kesulitan. Jadi kesulitan Honda dan Ducati adalah grip depan lemah, karena ya bebannya kan nggak ke depan tapi ke belakang sama ke tengah ya. Nah, mulai sejak inilah Honda kesulitan. Nah, apalagi disertai dengan perubahan itu ya, ECU. Jadi ECU-nya kan jadi berubah dari buatan Ineos jadi Magneti Marelli. Terus bannya berubah dari Bridgestone ke Michelin. Dua-duanya ini menimbulkan masalah yang rumit lah ya untuk Honda. Ya, silakan dinikmati suaranya Harley Davidson. Dan berisik juga.
Ya, motor Harley Davidson lampunya bisa jelek juga ya. Yang sebelah kiri kayak gosong gitu. Teruskan lagi. Mulai dari itulah Honda jadi muncul masalah, muncul penyakitan dari kombinasi ban depan yang kurang ngegrip dan ECU yang lebih inferior, lebih jelek daripada bawaannya sendiri. ECU ini membuat Honda kesulitan untuk nyetel gimana yang bagus, karena nggak bisa otomatis disetel langsung oke, langsung dijos gitu, enggak. Tapi nyetelnya harus teliti banget, harus angkanya pas. Kalau nggak pas, yaitu mengalami wheelie atau wheel spin. Nggak bisa otomatis menyesuaikan diri itu, nggak ada bagus-bagusnya. Nah, masalah ini yang terutama muncul ya, yang penyakit lama itu ada dua. Jadi Honda ini berusaha sedemikian rupa sehingga rangka barunya itu bisa sesuai dengan ban Michelin, bisa sesuai dengan tuning yang dibutuhkan ketika pakai ECU Magneti Marelli. Tapi mulai dari awal sampai sekarang ini masih banyak gagalnya lah. Dulu di tahun 2018 masih ada wheel spin, wheelie atau tenaga kurang. Nah, baru di 2019 agak beres. Tapi ada tetap masalah. Yaitu apa? Yaitu dari dua terutama. Dua ini berpengaruh sekali terhadap keamanan motor Honda. Dari dua ini berpengaruh terhadap crash dan tidaknya. Memang pertama kali semua pabrikan itu mengalami crash, tapi setelah sekarang ini rasanya cuma Honda saja yang mengalami crash. Yang satu adalah nggak bisa merasakan feeling ban depan. Jadi ban depan itu parah gitu loh. Dari caranya Honda untuk mengatasi grip ban depan yang kurang, caranya ini bikin ban depan nggak bisa dirasakan limit gripnya. Jadi memang motor-motor GP, motor ban sport itu sensitif sekali, dan ini membuat rider sulit untuk merasakan limit grip dari ban. Jadi kalau rider profesional pakai ban jalanan, dia pasti akan mudah bisa merasakan limit grip dari ban. Begitu pakai ban sport yang sangat ngegrip, pasti akan lebih sulit merasakan limitnya. Tapi ya tetap ada yang bisa merasakan limitnya, seperti terjadi pada motor Yamaha M1. Nah itu siapa? Fabio Quartararo itu bisa merasakan limit dari ban depan. Jadi dia itu kalau berkendara selalu di limitnya ban depan, sehingga kemampuan menikungnya Fabio Quartararo itu bisa hebat sekali.
Jadi di antara rider-rider Yamaha, kemampuan menikung Fabio Quartararo itu terutama di tikungan kecepatan tinggi yang butuh penilaian grip ban depan, ya termasuk kecepatan rendah juga, itu Fabio Quartararo unggul. Nah, di motor Honda ini tidak bisa dilakukan. Ya entah apa penyebabnya, rider itu nggak bisa merasakan limitnya ban. Jadi kalau berkali-kali Crutchlow itu ngomong nggak bisa merasakan feeling, nggak merasakan feeling itu maksudnya nggak bisa merasakan di mana limit bannya. Jadi Carl Crutchlow ini nggak tahu apakah ban sudah mendekati limit atau enggak. Jadi apa ya? Untuk tahu limit itu sulit, nggak mustahil lah. Nggak ada rider Honda yang mengendarai ban itu bisa ngaku, wah saya bisa tahu limitnya, sehingga begitu mau tahu limit saya pelankan. Nggak pernah ngomong gitu rider Honda. Semenjak ganti ban Michelin, semenjak ganti ECU, nggak pernah lagi rider Honda ngaku-ngaku ngomong gitu. Nggak pernah lagi. Oleh karena itu pembalap Honda itu jadi mudah crash. Loh, kan Marc Marquez kencang. Iya, Marc Marquez kencang, tapi Marc Marquez itu nggak pakai cara itu, nggak pakai cara feeling. Marc Marquez itu pakai cara apal-apalan. Dia mencoba mengendarai mendekati limit, diapalkan. Dan tentu kadang gagal. Kalau sudah gagal, crash. Jadi Marc itu adalah pembalap yang tangguh, benar-benar tangguh, karena dia itu belajar mengetahui limit motor pakai crash. Jadi Marc Marquez itu nggak takut crash. Dia belajar motor pakai crash. Bahkan Marc Marquez sendiri pun pernah bilang ke Jorge Lorenzo, kalau mau kayak Marc harus crash 20 kali dulu. Itu sudah pernyataan yang paling valid bahwa belajar motor Honda, belajar motor MotoGP-nya Honda itu harus dengan crash. Jadi mengetahui limit dengan mengetahui kapan dia akan crash. Marc Marquez sendiri bisa begitu karena ya dia bisa juga dia mengembangkan juga kemampuan untuk menyelamatkan diri. Begitu ban selip, dia akan mencoba menyelamatkan diri. Kadang bisa. Tapi ya kadang balapan tetap gagal. Ya itulah crash yang dialami Marc Marquez ya. Ban depan selip, mencoba menyelamatkan diri keluar lintasan kan. Yang berikutnya adalah yang juga bikin crash. Oh ya, yang Carl Crutchlow juga ngaku beberapa kali ngalami crash karena selip ban depan. Yang kedua juga bikin crash. Yang bikin crash itu apa? Engine brake. Jadi Carl Crutchlow ini cerita bahwa engine brake-nya Honda ini angin-anginan. Sudah mulai dari awal ya, mulai dari tahun 2016 awal-awal implementasi. Itu
selalu keluhannya adalah engine brake yang angin-anginan, kadang fungsi kadang tidak. Nah, ketika tidak berfungsi, motor ini seakan digas, jadi masih ngegas, padahal sudah lepas gas tapi motornya masih ngegas. Ini tentu sesuatu yang sangat berbahaya toh, karena lo motore lo wis dilepas gas sih tapi kok masih ngegas. Nah seperti itulah, kayaknya Marc Marquez mengalami seperti itu juga, engine brake yang angin-anginan. Dan apa, kalau pas kembali katanya grip ban belakang bisa hilang. Jadi penyakit yang bisa bikin crash Honda itu ada dua. Yang satu dari ban depan yang sulit dirasakan limit gripnya. Yang kedua adalah dari engine brake yang bisa mendadak bikin ban belakang kehilangan grip. Karena ya kalau di tengah-tengah tiba-tiba engine brake jalan jeruk mendadak gitu kan, ya bisa hilang gripnya. Nah, dua ini. Dan dari dua ini saja kita bisa simpulkan bahwa sulit untuk siapa namanya Paul Espargaro ini untuk bisa menguasai motor Honda. Mungkin ya dulu awal-awal emang tahun 2017 atau berapa 2018 ya, sorry, penulis sudah memperkirakan bahwa Paul Espargaro ini adalah pembalap yang paling cocok untuk Honda karena gaya berkendaranya yang bisa mengendali motor liar. Jadi saat itu KTM itu motornya motor liar, sulit untuk dikendalikan, kayak celeng, jadi sulit untuk belok. Modelnya V4 kan, dianggap penyakitnya sama kayak motor Honda. Dalam kondisi motor sulit belok ini, si Paul Espargaro bisa jadi pembalap yang bisa menguasai beloknya. Jadi dianggap agresif. Nah, setelah itu muncul wacana bahwa wah ini Paul Espargaro cocok nih jadi penggantinya Lorenzo. Terus akhirnya KTM dibenahi handlingnya oleh Dani Pedrosa. Banyak masukan sangat bermanfaat. Bahkan disebut Dani Pedrosa itu adalah jeniusnya suspensi. Catch the grip, cut, and then it's like more. Ya, rangka juga dengan perbaikan suspensi dan rangka dari motor KTM, akhirnya KTM bisa jadi motor kencang di tikungan. Motornya juga kencang di lintasan lurus, bisa kencang di tikungan. Akhirnya motor-motor KTM bisa di depan. Paul Espargaro pun bukan jadi pembalap terkencangnya KTM lagi karena ya sudah nggak unggul lagi karena KTM bukan lagi motor yang sulit belok, tapi motor yang mudah belok. Nah, di saat Paul Espargaro sudah dikonfirmasi gabung dengan Honda, banyak yang ngomong bahwa Paul Espargaro itu memang paling hebat, bisa dipastikan bakal kencang juga di motor Honda. Banyak yang ngomong gitu, entah baik yang media luar atau media dalam. Paul Espargaro-nya sendiri sampai nyombong banget.
Dia mengkritisi Lorenzo. Oh, Lorenzo itu pembalap gagal, bikin kencang motor Honda aja nggak mampu. Terus sesumbar bahwa Honda itu mengontrak Paul Espargaro itu untuk mengalahkan Marc Marquez. Jadi sesumbar kayak gitu. Sombong banget lah. Tapi eh, ya setelah uji coba pertama ya komentarnya ya, oh iya saya bener cocok pakai motor Honda ini cocok untuk saya. Tapi dia mengalami crash. Aneh ya, kok bisa crash ya? Ini bukan perilakunya motor Honda ini, katanya begitu. Nah, ini paling tadi udah pelan sudah dipepet sama motor gitu. Jadi jalan pelan itu nggak menjamin aman ya. Masih tetap harus waspada sama yang lain juga. Ada rupanya yang sebelah kanan tadi milih ke kiri, itu tadi mepet penulis banget ya. Sampai mana tadi? Jadi Pak Espargaro itu pertama, wah hebat, tapi tengok ngomong kok aku kecelakaan ya, aneh ya. Ini rasanya bukan sifat Honda ini. Itu ngomong. Padahal crash itu adalah hal yang normal untuk Honda. Crash yang ridernya nggak sadar itu adalah hal yang normal untuk Honda. Bahkan Mark sendiri pun pernah mengalami crash yang dia sendiri aneh ya. Kok aku bisa crash gitu? Ada. Itu pada waktu habis operasi bahu. Mark crash tanpa tahu penyebabnya itu ada. Kalau terus saya sudah sering ngeluh ya. Aku gak bisa merasakan griban depan. Ya, sering. Nah, di hari kedua barulah ngomong. Ternyata saya masih butuh banyak belajar. Banyak sekali bagian di Honda yang berbeda. Jadi dia mengaku bahwa ternyata nggak segampang itu naik motor Honda. Baru mulai nggak sombong lagi. Jadi pastinya dia si Paul Espargaro ini sekarang sudah sadar bahwa ya mengendarai motor Honda itu nggak mudah. Dia mengaku nggak bisa kencang. Dari sisi lap time saja dia sudah kalah cepat. Padahal lap time-nya Honda itu jauh lebih cepat daripada lap time pada saat balapan. Karena saat battle, saat bertarung, itu motor Honda lemah. Tapi sebentar bahas belakang dulu. Yang jadi masalah adalah si Paul Espargaro ini masih sombong. Masih nyombong. Gampang mengendarai motor Honda ini. Yang selain belajar yang tadi itu yang susah, yang cara mengendalikan limiter masuk pit, berubah setelan macam-macam. Selain itu dia ngomong satu lagi yang arogan juga, yaitu dia ngomong, wah sekarang ini kalau mau kencang pakai Honda tinggal mengetahui
hanya tinggal belajar lagi limit ban dari motor Hondanya berapa. Nah, inilah yang menurut penulis kunci kegagalan dari Paul Espargaro, karena mengetahui limit dari motor Honda itu nggak mudah. Ingat bahwa Lorenzo itu eh, mengendarai motor Honda dalam kebanyakan dalam kondisi cedera. Ketika nggak cedera, ia bisa kencang, tapi ya apesnya ketika ia kencang itu ia crash karena salah respon rem depan pada saat ngerem pada saat di tikungan. Itu suatu yang tabu ya untuk motor Honda, nggak boleh dilakukan. Soal mengetahui limit ini jadi kendala besar dari Lorenzo. Karena apa? Ya sama keluhannya dengan Carl Crutchlow. Jadi kan kalau Mark nggak mengeluh karena ya dia dari awal masuk MotoGP ya naik motor Honda. Sementara itu kan kayak Carl Crutchlow, kayak Lorenzo kan pindah-pindah motor. Jadi di motor lain dia bisa merasakan. Nah begitu naik motor Honda nggak bisa merasakan lagi. Padahal Lorenzo itu termasuk rider yang mengandalkan feeling ban depan, dan ketika sudah pakai Honda nggak bisa merasakan feeling ban depan, hilang kebanyakan kemampuan dari Lorenzo. Lorenzo itu kan dikenal ridingnya smooth. Nah riding smooth itu mengandalkan apa? Licin, ban polanya ngalir ke kanan nggak simetris ini ya, gini kelemahannya. Kalau jalan di jalan licin itu bisa gitu. Pola kembangan bannya, pola kembangan sangat nggak cocok untuk jalan licin. Nah Lorenzo itu andalannya itu, ketika itu hilang nggak bisa. Makanya dia mengeluh kalau dipakai kencang pasti crash, kalau dipakai kencang pasti crash. Ya itu sumbernya, karena Lorenzo nggak bisa mengetahui limit dari ban. Penting sekali mengetahui limit dari ban itu. Kalau soal engine brake yang nggak konsisten, itu pembalap mestinya punya solusi sendiri-sendiri lah. Nah, tapi kalau nggak bisa mengetahui limit ban depan, nah ini yang sulit. Dan sayangnya Paul Espargaro ngomong kayak gitu, hanya tinggal mengetahui limit ban depan. Padahal itu adalah bagian yang terberat dari motor Honda. Marknya sendiri bisa tahu limit setelah mengalami crash berkali-kali. Dan sekarang Mark Edsen lama, ya otomatis Marknya sendiri harus crash lagi banyak baru bisa mengenali. Makanya penulis ngomong RC213V-S itu nggak cocok untuk segera kembali, ya itu karena RC213V-S nggak punya penyakit itu. Beda. Nah, masih ada satu lagi. Motornya Paul Espargaro nanti adalah Honda versi 2020. Dan versi 2020 ini punya kelemahan besar juga. Kelemahan yang beda dari versi 2019. Apa itu? Inersia mesinnya. Mungkin ini mesinnya pakai forward rotating forward rotating camshaft mungkin ya, sehingga kendalinya sulit. Jadi kalau yang dibilang sama Carl Crutchlow, inersianya mesin motor ini bikin motor sulit belok.
maunya lurus. Jadi ketika dia melakukan pengereman, dia sudah nggak bisa lagi untuk apa namanya, belok di tikungan. Jadi sebelumnya saja motor Honda itu harus menghentikan kemampuan pengereman lebih awal. Ini di awal-awalnya Marc Marquez ya. Marc Marquez itu ngomong kalau sudah battle, Honda itu bisanya pakai pola V ya, nggak bisa pakai menikung dari luar, apa, fast in fast out, apa namanya, slow in fast out atau apa. Pokoknya Honda itu sekarang metodenya pakai V ngambil tikungannya. Terpaksa karena ya grip ban depan yang kurang itu. Nah sekarang ditambahi dengan inersia yang makin maju. Inersia makin maju ini bikin belok sulit karena maunya lurus terus. Jadi ketika mau masuk tikungan, Honda ini harus ngerem lebih awal. Ini menghancurkan keunggulan Honda sebelumnya yang membuat motor Honda bisa adu pengereman, bisa ngerem lebih telat. Nah ini kelemahan pertama katanya. Yang kedua, keluar dari tikungan juga sulit katanya. Jadi karena belok nggak bisa pakai ngegas, motor Honda itu ngegasnya harus lebih telat. Dan sebagai akibatnya motornya ini sulit untuk menyalip dan bisanya cuma kesalip toh. Gampang kesalip tapi sulit untuk nyalip. Itu yang jadi kendalanya Honda sekarang. Yang ngomong gini pembalap profesionalnya Honda. Taka Nakagami pakai motor 2019. Di versi 2019 masalah inersia ini katanya Carl Crutchlow sudah diatasi. Jadi kalau mau lihat contoh ya lihat dari Stefan Bradl, dari Carl Crutchlow, dari Alex Marquez. Jadi tantangannya Paul Espargaro berat, tantangan Honda juga berat. Tanpa Marc dalam kondisi cedera saat ini, dalam pemulihannya nggak pakai motor MotoGP, bakal lama Marc bisa kembali. Jadi tahun ini Honda rasanya nggak akan juara lagi. Sudah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.